Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hafizah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai model keperawatan menurut Callista Roy. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membahas sedikit riwayat tentang Callista Roy. Callista Roy merupakan seorang perawat dari Saint Joseph of Corendale. Roy dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1939 di Los Angeles, California. Roy memulai teori adaptasi keperawatannya pada tahun 1964 ketika dia lulus dari University of California, Los Angeles. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai model keperawatan menurut Callista Roy, atau juga disebut dengan model adaptasi, yaitu suatu teori keperawatan yang berfokus pada kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Model ini mendefinisikan manusia sebagai sistem adaptif yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal untuk mencapai kesehatan, kualitas kehidupan, dan kesejahteraan. Menurut Roy sendiri, adaptasi merupakan proses dari pikiran dan emosi manusia, baik secara individu maupun kolektif, penggunaan kesadaran dan kehendak bebas untuk mewujudkan suatu kondisi integrasi antara manusia dan lingkungannya. Untuk adaptasi sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada adaptasi adaptif, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau keberhasilan seseorang dalam menjunjung tinggi norma-norma kemandirian, sosial, dan budaya sesuai dengan usia dan kelompok budayanya. Atau dapat disimpulkan bahwa adaptasi adaptif ini keberhasilan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan sendiri. Sedangkan untuk adaptasi secara maladaptif, yaitu seseorang tidak berhasil beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada paradigma keperawatan menurut Callista Roy terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada manusia. Manusia di sini adalah makhluk yang holistik dan adaptif, di mana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya untuk bekerja sama agar tercapainya suatu tujuan. Yang kedua itu ada lingkungan, di mana proses adaptasi seorang dipengaruhi oleh lingkungan. Hal tersebut dikarenakan rangsangan lingkungan memaksa orang untuk terus beradaptasi sehingga untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya itu, yang ketiga, kesehatan. Kesehatan yang baik tidak hanya berarti tidak sakit atau mengalami stres, putus asa, atau kematian. Kesehatan yang baik juga mencakup kemampuan atau upaya untuk menghadapi masalah yang dapat menyebabkan penyakit, keputusasaan, stres, atau bahkan kematian. Yang keempat itu ada keperawatan. Di sini keperawatan berfokus pada peningkatan adaptasi agar menghasilkan hasil kesehatan yang lebih baik, dan keperawatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ini memerlukan penerapan proses keperawatan sehingga memerlukan fasilitas, fungsi holistik, dan akan berdampak positif terhadap kesehatan. Selanjutnya di sini ada 3 tingkat stimuli adaptasi pada manusia. Yang pertama ada stimuli vokal. Stimuli vokal ini yaitu stimuli yang langsung beradaptasi dengan seseorang dan akan mempunyai pengaruh kuat terhadap seorang individu. Yang kedua ada stimuli kontekstual, yaitu stimuli yang dialami seseorang dan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi, kemudian dapat dilakukan observasi sehingga dapat diukur secara subjektif. Dan yang ketiga ada stimuli residual, yaitu stimuli lain yang merupakan ciri-ciri tambahan yang ada atau sesuai dengan situasi dalam proses penyesuaian dengan lingkungan yang sukar dilakukan observasi. Selanjutnya ini ada proses adaptasi, terdiri dari 3. Yang pertama ada mekanisme coping. Mekanisme coping terdiri dari 2, ada mekanisme coping bawaan, yaitu yang tidak disadari oleh manusia. Ini biasanya ditentukan secara genetik atau secara umum dipandang sebagai proses yang otomatis pada tubuh. Yang kedua ada mekanisme coping yang didapat, di mana coping tersebut diperoleh melalui pengembangan atau pengalaman yang dipelajarinya. Yang kedua ada regulator subsistem, yaitu merupakan proses coping yang menyertakan subsistem tubuh, yaitu seperti saraf, proses kimiawi, dan sistem endokrin. Dan yang ketiga ada kognitor subsistem, yaitu proses coping seseorang yang menyertakan 4 sistem. Yang pertama ada pengetahuan dan emosi, selanjutnya ada pengelolaan persepsi dan informasi, pembelajaran, pertimbangan, dan emosi. Selanjutnya ada model adaptasi yang akan berkembang terhadap respon adaptasi. Yang pertama ada fungsi fisiologis. Di sini sistem adaptasi fisiologis diantaranya ada oksigen, nutrisi, eliminasi, aktivitas, dan istirahat, integritas kulit, indera
cairan dan elektrolit, serta fungsi neurologis dan endokrin. Yang kedua adalah konsep diri, yaitu bagaimana seseorang mengenal pola-pola interaksi sosial dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada fungsi peran, yaitu berupa proses penyesuaian yang berhubungan dengan bagaimana peran seseorang dalam mengenal pola-pola interaksi sosial dan dalam berhubungan dengan orang lain. Di sini termasuk apakah orang tersebut dapat bertanggung jawab, bagaimana perannya di lingkungan sosial. Dan yang keempat ada interdependen, yaitu kemampuan seseorang mengenal pola-pola tentang kasih sayang, cinta yang dilakukan melalui hubungan secara interpersonal pada tingkat individu maupun kelompok. Adapun aplikasi teori model keperawatan menurut Callista Roy. Yang pertama ada pengkajian perilaku. Di pengkajian perilaku ini akan dikaji mengenai pengkajian fisiologi, pengkajian konsep diri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengkajian konsep peran, dan pengkajian interdependen. Selanjutnya ada pengkajian stimulus, yaitu seorang pasien tidak beradaptasi ini diakibatkan karena stimulus dari mana atau penyebabnya dari mana. Yang ketiga ada diagnosa keperawatan. Selanjutnya ada intervensi keperawatan, yaitu dari masalah tadi kita akan melakukan rancangan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya ada implementasi keperawatan, dan yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan model keperawatan Callista Roy. Yang pertama, kelebihannya itu terletak pada teori praktek. Dengan model adaptasi yang dikemukakan oleh Roy, perawat dapat mengkaji respon perilaku pasien terhadap stimulus yang mode fungsi fisiologis, konsep diri, mode fungsi peran, dan mode interdependensi. Untuk kelemahannya itu sendiri terletak pada sasarannya. Model adaptasi Roy ini hanya berfokus pada proses adaptasi pasien dan bagaimana pemecahan masalah pasien dengan menggunakan proses keperawatan. Namun di sana tidak menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku cara merawat atau caring pada pasien. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dikit mengenai keperawatan jiwa. Jadi keperawatan jiwa ini merupakan pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga, atau kelompok dengan gangguan kesehatan jiwa untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap stresor kehidupannya. Jadi, keperawatan jiwa ini bertujuan untuk membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa, meningkatkan kesejahteraan psikologis, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan stres dan konflik, serta mencegah terjadinya gangguan jiwa. Di sini ada contoh penerapan model Roy dalam keperawatan jiwa. Itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengatasi stres. Seorang pasien dengan gangguan kecemasan menerima terapi relaksasi dan teknik manajemen stres sehingga dapat mengurangi stres tersebut. Yang kedua itu dengan meningkatkan adaptasi. Jadi pasien dengan depresi menerima dukungan emosional dan bantuan untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Yang ketiga yaitu dapat mengoptimalkan fungsi. Jadi pasien dengan gangguan kognitif menerima latihan kognitif dan bantuan untuk meningkatkan kemampuan fungsinya. Yang kelima yang keempat untuk mengembangkan keterampilan hidup. Jadi pasien dengan gangguan kepribadian itu akan menerima pelatihan keterampilan hidup dan bantuan untuk mengembangkan hubungan sosial. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai model keperawatan menurut Callista Roy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.